Baik, perkenalkan nama saya Maria Oktaviani. Di sini saya akan memaparkan analisis saya tentang pengaruh olahraga dalam mencegah penyakit kardiovaskular. Adapun pengertian dari penyakit ini yaitu merupakan kondisi yang melibatkan penyempitan atau pemblokiran pembuluh darah yang bisa menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, angina, atau yang biasa kita sebut stroke. Adapun 7 faktor risiko. Yang pertama yaitu risiko umur, kedua merokok, 3 alkohol, 4 pola diet, kelima aktivitas fisik, 6 obesitas, dan yang ketujuh hipertensi. Baik, kita akan bedah satu persatu. Apa itu risiko umur? Yaitu penyakit yang wajar ataupun yang biasa kita tahu karena menurunnya kinerja organ tubuh manusia. Kedua, merokok, yaitu risiko yang berkaitan dengan dosis, di mana seseorang yang merokok 20 batang rokok atau lebih dalam sehari yang memiliki risiko sebesar 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi mengalami riwayat penyakit jantung. Yang ketiga ada alkohol. Seperti yang kita ketahui, alkohol ini adalah minuman yang memabukkan seperti arak, wine, whisky, brandy, vodka, dan lain sebagainya. Dan kebiasaan mengonsumsi alkohol inilah yang meningkatkan kadar tekanan darah pada tubuh manusia. Yang keempat, pola diet merupakan salah satu faktor penyebab jantung karena diet yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan konsumsi tembakau yang dapat meningkatkan tinggi gula, lemak, dan garam. Yang kelima ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah kurangnya aktivitas seperti olahraga, juga kondisi medis seperti obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol, dan diabetes. Yang keenam ada obesitas. Seperti yang kita ketahui adalah kelebihan lemak pada tubuh manusia yang dikaitkan dengan kadar kolesterol dan tekanan darah tinggi yang menimbulkan risiko jantung ini. Yang terakhir adanya hipertensi, yang seperti kita ketahui adalah kondisi medis saat tekanan darah di arteri dan pembuluh darah lainnya terlalu tinggi. Adapun pencegahan penyakit kardiovaskular, pada penyakit jantung bawaan, upaya pencegahan yang efektif belum ditemukan hingga saat ini. Namun, pada penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan aritmia, beberapa upaya pencegahan dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan tinggi, serat gula, dan rendah lemak. Yang kedua, menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari paparan asap rokok. Yang ketiga, memeriksa tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara berkala. Yang keempat, latihan fisik seperti jogging, bersepeda, aerobik, senam, dan berenang setidaknya. Adapun rekomendasi jenis olahraga aerobik seperti berjalan, berlari, bersepeda, berenang, dan senam. Untuk olahraga intensitas sedang, yaitu olahraga yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan pernapasan menjadi lebih berat. Yang terakhir ada durasi olahraga, yaitu olahraga selama 30 menit setidaknya 5 hari dalam seminggu. Kesimpulan, olahraga teratur merupakan salah satu faktor gaya hidup yang dapat berperan dalam pencegahan penyakit kardiovaskular ini. Olahraga teratur dapat membantu penurunan dengan cara yang pertama meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, yang kedua menurunkan tekanan darah, ketiga menjaga berat badan sehat, keempat meningkatkan kebugaran fisik, dan yang terakhir mengurangi stres. Baik, sekian dari presentasi saya. Adapun pertanyaan yang pertama, mengapa judul analisis Anda menarik untuk dibaca dan diteliti kembali oleh orang lain? Jawabannya, karena judul yang saya buat menimbulkan rasa penasaran dengan menggunakan kata-kata yang menarik dan provokatif untuk menarik perhatian pembaca.
hasil analisis Anda dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa perawat lainnya. Yang pertama, agar mahasiswa perawat yang sedang belajar tentang teori keperawatan dapat menggunakan analisis saya untuk memahami berbagai teori keperawatan dan penerapannya dalam praktik, juga dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis yang penting untuk kesuksesan dalam profesi keperawatan. Yang kedua, mahasiswa perawat yang sedang belajar tentang masalah kesehatan masyarakat dapat menggunakan analisis saya untuk memahami berbagai masalah kesehatan masyarakat dan bagaimana masalah tersebut dapat dimitigasi. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.